Amanat pembina upacara sekaligus dimohon dengan hormat untuk membuka Raimuna cabang ke-9 tahun 2013. Pasukan diistirahatkan. Salam Pramuka. Yang saya hormati seluruh kakak-kakak pembina, Ketua Kuartir Cabang beserta seluruh pengurus lainnya. Gus Huda yang saya hormati, Ketua Paguyuban Umat Beragama tapi juga pembina pramuka di Pondok Pesantren Abu Darin Ar-Rasyid. Tepuk tangan. Ya. Pak Dr. Khusrul Khuluk, Kepala Diknas Kabupaten Bojonegoro, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kebetulan semua juga menjadi pembina pramuka. Seluruh kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu guru pembina, adik-adik saya, penegak maupun penggalang yang saya cintai. Hari ini kita semua berbahagia di lapangan Pradok Bubulan. Kita semua bisa mengikuti upacara pembukaan Raimuna ke-9 Kuartir Cabang Bojonegoro. Sejak dari timur, bagi kita yang menikmati alam, kita sudah merasakan angin sepoi-sepoi, kita lihat suara bendera berkibar-kibar. Lalu begitu saya masuk, saya sudah merasakan betapa bahagianya menjadi pramuka. Ya. Rasanya saya tidak pernah tua lagi kalau begini nih. Saya lihat Pak Nur Haye itu lupa kalau sudah umurnya 50. Ya. Sudah, saya kalau lihat Pak Harto itu yang sudah dapat pelencana pembina pramuka 45 tahun, itu berarti saya umur 3 tahun Pak Harto sudah jadi pembina pramuka. Begitu lihat wajah Pak Harto itu rasanya sudah lihat Dasa Dharma itu. Nggak ada yang lain-lain, sudah itu sempurna menjadi pribadi pramuka. Karena itu kita bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa menemani adik-adik penggalang penegak untuk insya Allah mulai hari ini sampai hari Minggu nanti penegak dan pendega, mohon maaf, penegak dan pendega mulai hari ini sampai Minggu nanti beradu, berlomba, berolah rasa, berolah pikir, baik dalam rangka menguatkan diri sendiri maupun di dalam menguatkan bagaimana hidup berkelompok, memelihara, menguatkan hidup yang harmonis, keharmonisan dengan Tuhan Sang Pencipta, keharmonisan dengan sesama manusia, dan keharmonisan dengan alam semesta. Kita semua bersyukur kepada Allah karena kita diberi tanda-tanda oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa barang siapa yang tidak bisa menjaga keharmonisan, maka dia akan jatuh, dia akan sampai kepada kehinaan. Al-Quran mengingatkan, "Dzuribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Manusia akan jatuh dalam kehinaan kecuali dia bisa menjaga keharmonisan dengan Tuhan dan dengan alam. Dasa Dharma juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga keharmonisan dengan manusia, dengan alam, dan dengan pencipta. Di Bali kita mengenal Trihita Karana, yaitu memelihara, menjaga keharmonisan dengan Tuhan
dengan alam dan dengan sesama manusia. Hanya dengan cara itu maka sebagai hamba Tuhan di muka bumi ini kita akan berarti dalam hidup kita. Karena hidup ini akan terus berjalan. Hidup ini akan tidak pernah berhenti. Hidup ini akan berputar terus. Hidup akan naik terus. Hidup akan berjalan terus. Apakah perjalanannya akan naik dan turun? Semua tergantung umat manusia. Karena aktor yang paling utama adalah umat manusia. Apakah di antara kita semua ini akan menjadi bagian penting dari kehidupan? Ataukah di antara kita akan menjadi sampah bagi kehidupan? Apakah kita akan menjadi aktor penting? Atau kita mungkin menjadi orang yang menghambat, merusak kehidupan? Semua terpulang kepada kita sendiri. Karena itu kalau kita ingin menjadi bagian penting dari sustainable development, pembangunan atau hidup yang terus lebih baik, maka kita harus mengerti dan memahami lalu berperan aktif dalam 6 hal. Yang pertama, mari kita semua berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, khusus untuk Bojonegoro, dengan melakukan analisis SWOT, melakukan analisis lens, dengan geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi. Kita menetapkan bahwa cara yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan Bojonegoro adalah dengan cara Bojonegoro ingin menjawab tantangan Indonesia. Indonesia sekarang kekurangan energi, Indonesia kekurangan pangan. Karena itu Bojonegoro bertekad untuk menjadi lumbung energi dan lumbung pangan Indonesia. Apakah tekad ini sesuatu yang mengada-ngada? Tidak. Karena sekarang 20% cadangan migas Indonesia ada di Bojonegoro. Kalau kita ingin menjadi lumbung pangan, apakah ini mengada-ngada? Tidak. Tahun lalu saja Bojonegoro mampu memproduksi 873.000 ton gabah. Dan dengan skenario optimalisasi lahan yang kita miliki, menaikkan indeks pertanaman dari 1,6 menjadi 2, sekian, lalu dari produksi per hektarnya 5 menjadi 8. Sesungguhnya rakyat Bojonegoro punya peluang potensi untuk memproduksi gabah 1,5 juta ton. Karena itu kita sedang berambisi sekarang menaikkan dari air yang dianugerahkan Tuhan 1,4 miliar kubik jatuh ke bumi Bojonegoro, baru 300 juta kubik yang dimanfaatkan. Sekarang kita ingin menaikkan menjadi 900 juta kubik. Kita akan bangun 1000 embung, kita akan bangun waduk gongseng, kita akan ikut berpartisipasi pembangunan Karang Nongko Berij setelah ada dam gerak, dan Solo Valley akan dihidupkan. Untuk apa? Supaya gabah kita bisa naik. Kalau gabahnya naik, insya Allah begitu ada air, ikannya akan naik. Begitu ikannya naik, maka peternakan seharusnya naik. Dan kalau itu naik, maka yang menikmati secara umum adalah rakyat Bojonegoro. Kita mendukung industri migas, dan kita ingin sekarang bahwa pabrik pupuk ada di Bojonegoro. Sekarang sudah dimulai pencarian lahan. Kalau ada pabrik pupuk di Bojonegoro, maka ada kemungkinan 1.200 tenaga kerja terbuka untuk anak-anak Bojonegoro. Kalau kita berhasil nanti menanam, meningkatkan pangan, kita menanam jambu sebagaimana blimbing ditingkatkan. Kalau jambu merah ditanam 1.000 atau 5.000 benih di Bojonegoro, saya yakin pada saatnya maka Bojonegoro akan menjual buah kepada orang luar Bojonegoro. Mungkin kita ke Surabaya suatu saat dan kita akan melihat buah Bojonegoro ada di sana. Karena itu pertanyaannya, apakah kita akan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi atau tidak? Saya meminta kepada adik-adik pramuka, mari menjadi bagian dari gerakan membangun ekonomi ini. Kepada para pramuka di sekolah masing-masing, jadikan sekolahnya menjadi lahan lumbung pangan, tanam tanaman di sana. Kalau tidak punya duit, minta bibitnya akan kita sediakan. Supaya nanti setiap sekolah ada tanaman-tanaman yang berbuah. Kalau perlu lupa nggak sarapan, tinggal metik buah dan dimakan di sekolahnya itu. Ya. Saya sering promosi ibu-ibu yang makan jambu merah, itu vitamin C-nya tinggi. Kalau makan 5,
itu tidak perlu pakai perawatan, halus kulitnya, bagus. Adik-adik pramuka, anak-anak saya yang putri bisa menikmati itu. Dan vitamin C-nya tinggi, itu bagus untuk kulit. Ini yang pilar pertama. Pilar kedua, ya, pilar kedua sekarang. Pilar kedua adalah pembangunan lingkungan hidup. Sekarang mungkin kita merasakan alam kita sangat panas. Kalau dulu orang mengatakan global warming, awas terjadi. Sekarang bukan lagi awas, now happen. Sekarang sudah terjadi pemanasan itu. Kita sekarang masih hari ini kita mendengarkan ada banjir, ada tsunami di Filipina. 3 bulan yang lalu saya pergi ke Compostela Valley, provinsi, salah satu provinsi di selatan Filipina, hancur beberapa daerah. Ya, ini apa artinya? Sekarang pemanasan sudah terjadi dan kita merasakan. Kita semua harus mengelola alam ini, memperbaiki. Tidak bisa tidak. Maka anugerah air harus dikelola. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali tanaman dan tumbuh-tumbuhan harus diperbesar dan diperbanyak. Air harus dikonservasikan dan kemudian harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Lingkungan yang sehat, tidak boleh buang air besar sembarangan, tidak boleh kita merusak jumlah tanaman. Yang ketiga, kita semua menyadari bahwa ini semua merupakan manusia yang hebat. Dan maka modal sosial, yaitu bagaimana nilai-nilai luhur dimiliki, bagaimana ada manusia yang berkualitas, bagaimana kemudian kebahagiaan bersama dicapai, bagaimana keadilan bersama harus dimiliki bersama-sama. Ini adalah bagian-bagian yang kita sebut dengan social capital. Maka kita semua harus menjadi bagian dari pembangunan social capital yang di dalamnya ada karakter atau character building. Yang keempat, bahwa pemerintah daerah juga harus punya keuangan yang kuat. Karena itulah maka harus ada sustainable autonomy development. Yang kelima, bahwa ini semua ternyata memerlukan pemerintahan yang good, clean, dan pemerintahan yang berintegritas. Dan karena itu maka governance mulai dari lembaga pemerintahan atau governance itu tidak hanya birokrat, tapi juga institusi lembaga negeri maupun swasta. NGO-nya harus benar, dan kemudian juga lembaga-lembaga pertanian semua harus kuat menjadi governance yang baik. Dan ini adalah syarat dari kemajuan. Yang keenam adalah bagaimana kita semua menjadi bagian dari transformative leader. Karena untuk memimpin perubahan itu tidak mungkin kecuali harus ada kepemimpinan yang mampu mengawal perubahan. Dan kepemimpinan itu tidak mesti menjadi bupati atau DPR, tapi semua pemimpin yang memimpin melakukan perubahan, itulah yang disebut dengan transformative leader. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, inilah 6 pilar kalau kita ingin terus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dan kalau kita ingin menjadi bagian yang tak terlewatkan, maka kita harus masuk di situ. Karena itulah yang kedua, saya merasa berkepentingan hari ini untuk mengingatkan dan mengatakan, pertama, mari kita terus galakkan pramuka. Mengapa harus pramuka? Orang itu bisa hebat kecerdasan intelijensia. Orang bisa soleh secara individual. Tapi kalau dia tidak soleh secara sosial, emosionalnya tidak matang, dia tidak memiliki social capital, bagaimana membangun trust building, saling percaya dengan yang lain, bagaimana dia tidak bisa sinergi dengan yang lain, dan dia tidak bisa memegang nilai-nilai utama kehidupan. Percaya atau tidak, sehebat apapun intelijensia otak orang itu tetap hanya akan menjadi bagian sampah dari kehidupan umat manusia. Karena itu kita percaya bahwa pramuka yang menanamkan dasar dharma ini adalah bagian dari social capital, membangun modal sosial, pembangunan karakter. Sejarah sekarang menunjukkan perusahaan IBM yang besar itu bisa maju besar 80% karena karakter pegawainya yang betul. Saya tahun ini terlibat dalam pembangunan sebuah perusahaan namanya El Nusa. Setahun yang lalu ketika saya diminta kasih training, perusahaan ini bangkrut. 5 bulan kemudian saya diberitahu oleh dirutnya sudah untung 300 miliar. Minggu yang lalu saya ketemu, perusahaan ini sekarang sudah surplus 1,3 triliun. Bayangkan, dari perusahaan rugi. Dirutnya ini orang Nasrani.
Saya diminta pertama kali untuk memberikan training. Saya bilang saya tidak bisa training apa-apa. Bisa saya ngasih training Al-Fatihah. Rupanya dia udah ngerti Al-Fatihah. Akhirnya orang Nasrani ini belajar Al-Fatihah. Ikut training saya 5 jam. Dan sekarang materi training saya Al-Fatihah. Dan the power of intention itu menjadi training wajib bagi seluruh karyawan El-Nusa. El-Nusa kemudian mengatakan sekarang, inilah tahun di mana saya akan mengembangkan manusia. Dan dia juga mengatakan 70% keberhasilan pembangunan kembali perusahaan ini adalah karena faktor manusia. Dan manusia itu 90% karena karakternya, mentalnya menjadi betul. Karena itu tidak ada pilihan lain kalau kita ingin membangun bersama-sama aktualisasi dari spirit keberagamaan, dari spirit cinta bangsa, dan spirit bagaimana mewujudkan masa depan yang lebih baik. Pramuka menjadi salah satu sarana kita bersama-sama. Karena itu saya ingin memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pembina. Kak Harto, terima kasih. Sudah 45 tahun mengabdi untuk pembangunan karakter lewat Pramuka. Terima kasih untuk semuanya. Dan mari sekarang kita jadikan Pramuka menjadi bagian dari sarana dan media kita untuk membangun karakter anak-anak muda. Anak-anakku yang saya cintai, penegak dan pendeka, terima kasih. Saya yakin kalau kalian jiwai karakter Pramuka ini dengan kemampuan akal, dengan kemampuan fisik yang kalian miliki, kalian tidak akan pernah menjadi sampah kehidupan. Kalian akan menjadi mutiara-mutiara dan emas bagi kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih atas seluruh perhatian dan kerja kerasnya. Kepada Kuartir Cabang, teruslah berkarya dan bangun jiwa, bangun raga anak-anak muda Bojonegoro. Kepada kakak-kakak pembina saya ucapkan terima kasih. Mari sekali hidup kita bikin berarti dan berarti untuk generasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Raimuna ke-9 Kuartir Cabang Bojonegoro saya nyatakan resmi dimulai. Tepuk Pramuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.